Oke, mari kita bedah satu entitas yang luar biasa besar di Indonesia. Kita akan lihat gimana sih cara kerja perusahaan negara yang mengelola sebagian besar hutan di pulau terpadat di negeri ini, Pulau Jawa. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Pernah kepikiran gak sih, siapa sih yang ngurusin lahan hijau seluas itu di tengah-tengah padatnya Jawa Barat? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya adalah perhutani. Dan angka yang Anda lihat ini, 681.019 hektar, itu baru luas lahan yang mereka kelola di divisi Jawa Barat dan Banten aja. Gede banget kan? Biar lebih kebayang ya, area seluas itu tuh lebih besar dari satu negara utuh, Luxembourg. Jadi ini bukan sekedar ngomongin hutan biasa, ini udah kayak sebuah kerajaan hijau raksasa yang dipegang oleh satu entitas. Oke, biar lebih jelas, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal lihat dulu seberapa besar sih kerajaan ini, terus kita bedah isinya apa aja, lihat hasil panennya yang ternyata macem-macem, gimana mereka ngejaga kelestariannya, dan yang paling penting, gimana hubungan mereka sama manusianya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, sebuah kerajaan pepohonan. Di sini, kita coba pahami dulu skala operasinya perhutani di Jawa Barat dan Banten. Benar-benar masif. Coba deh lihat angkanya. Di Jawa Barat, itu berarti 17% dari seluruh daratan provinsi dikelola sama mereka. Di Banten, lebih dari 8%. Ini nunjukin betapa sentralnya peran perhutani di kedua wilayah ini. Oke, sekarang kita udah tahu luasnya. Pertanyaan berikutnya, isinya apa aja sih hutan seluas itu? Yuk kita bedah bareng-bareng komposisinya. Nah, ini yang menarik banget. Kalau kita lihat fungsinya, ternyata lumayan seimbang loh. Hampir 35% itu hutan lindung. Artinya nggak boleh diapa-apain. Sisanya baru hutan produksi, yang memang dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Jadi ada dua sisi di sini, konservasi jalan, pemanfaatan juga jalan. Dan kalau kita lihat jenis pohonnya, wow, ternyata hampir setengah dari seluruh area itu didominasi sama hutan pinus. Jati ada di urutan kedua. Komposisi ini penting banget, karena nanti bakal nentuin produk apa aja yang bisa mereka hasilkan. Mungkin Anda mikir, hutan ya isinya kayu. Tapi tunggu dulu, ternyata hasilnya jauh lebih beragam dari itu. Ayo kita lihat apa aja sih yang dipanen dari lahan raksasa ini? Kalau kita ngomongin hutan, biasanya yang kebayang ya kayu. Tapi di sini ceritanya beda. Ada hasil hutan non-kayu, ada pertanian di antara pohon-pohon, bahkan sampai ekowisata. Banyak banget ternyata unit bisnisnya. Oke, yang pertama tentu saja, yang paling klasik, kayu. Kayu-kayu berkualitas tinggi kayak jati dan pinus, ini jadi bahan baku utama buat industri konstruksi dan banyak lagi. Terus ingat kan, tadi hutan pinusnya luas banget? Nah, dari situ mereka juga panen getah. Getah pinus ini penting banget loh, jadi bahan baku buat macam-macam industri. Nah, ini dia yang mungkin bikin kaget. Ternyata, di sela-sela pohon hutan itu, mereka juga menanam kopi. Jadi, kopi yang mungkin Anda minum setiap pagi bisa jadi berasal dari sini. Ini namanya agroforestry. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan bisnis segede dan sekompleks ini, gimana cara mereka mastiin semuanya tetap bertanggung jawab dan nggak merusak alam? Mari kita lihat filosofi di baliknya. Jadi, kuncinya ada di sini. Mereka itu pakai prinsip yang namanya pengelolaan hutan lestari, atau PHL. Intinya simple, gimana caranya biar fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan dari hutan ini bisa jalan terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi nggak cuma ambil untung sekarang, dan ini bukan cuma slogan loh. Komitmen mereka itu dibuktikan lewat berbagai sertifikasi yang diakui dunia. Ada yang sifatnya wajib dari pemerintah, kayak PHPL. Tapi ada juga yang sukarela, kayak FSC, yang standarnya terkenal ketat banget di level global. Karena pada akhirnya, hutan itu bukan cuma soal pohon, produk dan profit. Ada elemen yang jauh lebih penting, manusia yang hidup di dalamnya dan di sekitarnya. Angka ini nunjukin seberapa luas kolaborasi mereka. Ada 1.350 kelompok masyarakat desa yang bekerja sama langsung dengan perhutani buat mengelola hutan. Jadi ini bukan cuma soal perusahaan besar, tapi juga soal kemitraan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi, setelah melihat semua ini, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Sebenarnya, gimana sih cara terbaik buat mengukur nilai sebuah hutan? Apakah dari berapa banyak kayu yang dihasilkan? Berapa ton kopi yang dipanen? Atau mungkin dari seberapa baik hutan itu bisa menyejahterakan masyarakat di sekitarnya sambil tetap lestari? Pertanyaan ini saya rasa penting untuk kita renungkan bersama.